Sahabat Magu Cakra sekalian, kita berjumpa lagi. Kali ini dalam perjalanan kita ingin berbagi lagi pengetahuan yang mungkin sudah diketahui, mungkin ada yang belum pernah mendengarnya. Kita akan berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, dan mohon koreksi apabila memang terjadi kekeliruan. Di sini Magu Cakra akan menceritakan dari sebuah kitab. Judulnya kalau bahasa Indonesianya itu buku lengkap. Itu sangat tebal. Judulnya Asal Muasal Kejadian Manusia. Jadi dari kitab tersebut, dari alam ruh sampai nanti dimasukkan ke dalam perut, di alam kandungan, sampai dunia, sampai anak. Tapi ya, ini kita mau menceritakan sampai ketika semuanya sudah lulus, sudah selesai masa penyiksaan di neraka. Jadi di neraka itu lamanya orang atau umat manusia ini disiksa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi ada yang di nerakanya sebentar, seperti inilah orang kalau di dunia itu dihukum, itu ada yang kena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, sampai seumur hidup, karena di situ tingkat dosanya disesuaikan. Nah, itu semua kita lewati. Jadi di surga nanti kelak ya, itu apapun yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janji kelulusan ujian manusia dititipkan di dunia. Dalam keadaan apapun yang diminta itu diberikan, tapi ternyata karena di dunianya sudah terbiasa dengan permohonan, keinginan, setiap hari Jumat itu di surga tetap dikumpulkan. Jadi seluruh umat manusia itu dikumpulkan pada hari Jumat untuk bertemulah dengan Allah, kumpul. Nah, di sanalah pada suatu waktu itu ada yang saran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami ini di sini tempatnya kan berbeda-beda. Nah, saat kumpul ini kami masih punya keinginan apa? Kami ingin melihat wajah Nabi Yusuf yang katanya gantengnya luar biasa. Tapi di sini mungkin di surga itu kan bloknya beda-beda, jadi enggak semua orang bisa melihat. Akhirnya hamba-hamba Allah yang di surga itu menginginkan untuk melihat wajah Nabi Yusuf. Maka oleh Allah diperintahkan Nabi Yusuf untuk tampil ke depan. Subhanallah, Masya Allah. Itu untuk terkesimanya, kalau mungkin digambarkan entah berapa ratus ribu tahun, untuk terkesimanya saja melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah melihat wajah Nabi Yusuf yang rupawan, nampaknya usulan-usulan bukannya selesai, tapi malah ada lagi yang meminta. Kami pernah mendengar ada nabi yang suaranya sangat merdu. Saking merdunya suara tersebut, itu
apa ya, kalau orang sakit mendengar suara itu langsung sembuh. Ya, beliaulah Nabi Daud alaihissalam. Hanya waktu itu Nabi Daud diamanahkan mengajarkan kitab Zabur. Bahkan ada kisah bahwa kalau Nabi Daud itu sedang membaca kitab Zabur itu, daun yang jatuh dari pohon itu tidak akan menempel tanah, dia akan muter-muter di udara dulu sampai ayat yang dibaca oleh Nabi Daud tersebut selesai. Subhanallah, walhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kemudian dipanggil Nabi Daud oleh Allah dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian, jadi bukan membaca Zabur, tapi membaca Al-Quran di surga nanti. Dan ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat suci Allah, masya Allah, kembali tidak bisa diperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk terkesima mendengar kemerduan dari suara Nabiullah Daud alaihissalam. Lalu apakah setelah itu selesai? Tidak. Kemudian penghuni surga kembali meminta untuk menampilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk hadir. Dituliskan dalam kitab tersebut, rupanya cahaya dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengungguli di atas kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga terkesima mereka semua bertakbir, bertasmid, dan bertasbihlah. Ini subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi penghuni surga meminta kembali agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Disitulah penghuni surga mendapat hadiah, bisa mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Sudah wajahnya luar biasa, percaya, meneduhkan. Suara beliau juga bisa mengungguli suara termerdu nabi-nabi Allah ribuan kali derajatnya untuk terkesima. Mereka semua menangis. Menangis di sini menangis bahagia. Lalu usai itu para penghuni surga kembali memohon kepada Allah permintaan terakhir, yaitu Allah sendiri yang membaca ayat-ayatnya, Allah sendiri yang mengucapkan langsung kalamullah tersebut. Apa yang Allah ucapkan saat itu, atau yang dikalamkan saat itu? Ternyata Allah membaca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wad'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Itulah surat yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga, di hadapan hamba-hambanya yang lulus ujian. Sahabat Mako Cakra sekalian, Ar-Rahman adalah nama Allah yang tertulis di Al-Quran, dan pasangannya Ar-Rahim itu tertulis namun bentuknya adalah syirat, tersirat, tidak tampak. Adanya di mana? Seperti kita tahu, Ar-Rahim atau Rahim itu adanya di salah satu bagian tubuh wanita. Rahim adalah bagian tubuh wanita yang dijadikan sarana dan tempat bagi calon-calon makhluk hidup. Maka kepada kaum Hawa, jaga rahim tersebut, jangan kotori, jangan buat rusak, karena salah satu asma Allah telah dititipkan kepadamu, wahai kaum Hawa. Jagalah kemuliaannya, jagalah kemuliaannya. Itu saja sahabat Mako Cakra, untuk ya sekedar tambahan. Mohon maaf jika tidak berkenan ataupun wah ini saya belum pernah dengar ini kitab apa itu namanya. Tadi sudah saya sebutkan mengenai percaya atau tidak dikembalikan kepada sahabat semua. Terima kasih. Salam Mako Cakra Channel. Sambil berjalan kita memetik hikmah keilmuan.